Nah, jadi sedulurku semua, bagaimana biar kita atau teman-teman caregiver ini yang sedang merawat sedulur kita yang menderita penyakit kronis biar tetap sehat. Nah, apa yang bisa kita lakukan biar nggak terjadi trauma ya, tetap sehat, tidak trauma dengan kondisinya, dan hal ini membuat dia tetap bright gitu loh ya. Apa yang bisa kita lakukan biar nggak terjadi trauma, atau kalau sudah trauma bisa tetap heal ya, bisa healing. Nah, pertama adalah self care. Self care itu tidak cuman ya pergi relaksasi sebentar, nggak, ada beberapa hal yang terkait dengan self care. Jadi kalau misalnya kita berolahraga itu dalam rangka self care juga ya, dalam rangka kita juga merawat diri, dalam rangka kita menyehatkan diri biar besok kita ngerawat sedulur kita yang menderita skizofrenia itu bisa fresh ya gitu ya sedulurku ya. Nah, jadi olahraga ya. Terus kemudian kita harus selalu, seringkali dalam kondisi self care kita juga harus ngisi otak kita nih. Baca buku ya, cari informasi, cari insight baru yang bisa merubah mindset kita biar kita lebih growth lagi. Jadi gitu. Baca buku penting ya, cari informasi yang penting buat diri kita sendiri atau yang terkait dengan perawatan sedulur kita yang menderita penyakit kronis atau dalam hal ini skizofrenia. Nah, gitu ya sedulurku ya. Jadi nggak cuman kita mandi, nyantai sebentar, enggak. Otak perlu diisi, pengetahuan perlu ditambah. Nah, dalam kondisi self care juga, dalam rangka self care juga, kita juga harus memprioritaskan istirahat kita sendiri. Ya, self care, istirahat untuk diri kita sendiri. Jadi tetap butuh waktu istirahat ya. Jadi antara tidur ya, kemudian makan juga harus balance di sini, harus seimbang antara makan, tidur, kemudian merawat saudara-saudara kita yang menderita skizofrenia atau menderita penyakit kronis yang lain. Kita harus balance itu antara sleep, eat meals ya. Kemudian kita nyantai sejenak ya, juga harus balance ya. Kemudian hal ini sangat-sangat pribadi ya. Kita sendiri yang tahu bagaimana kita self care. Tidak bisa kita ya harus seperti kata orang ya. Bagaimana membuat diri kita tetap fit untuk self care diri kita biar tetap sehat. Nah, selain self care, yang kedua ada lagi nih. Nah, stay connect dengan teman-teman. Tetap nyambung dengan teman-teman. Jangan mengurung diri. Meskipun kamu punya keterbatasan atau saudara-saudara yang menderita penyakit kronis atau skizofrenia, kamu nggak boleh menjauhi teman-teman atau komunitimu atau teman-teman yang saling support. Nah, jangan menjauh sedulurku ya. Jadi perlu tetap menjadwalkan untuk bertemu, tetap nongkrong sebentar ya, refresh pikiran kita, dapat informasi baru, insight baru yang baik buat diri kita sendiri atau dalam merawat sedulur kita yang menderita skizofrenia atau penyakit kronis yang lain. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga perlu dengan komunitas yang baik, komunitas yang teman-teman yang peduli dengan diri kita, teman-teman yang baik, kita tetap connect dan perlu sesekali kita ungkapkan, sesekali aja ya. Kalau keseringan juga bosen juga teman-teman kita. Ya, sesekali kita perlu open apa yang kita jadi problem. Jadi ketika kita cerita, kita itu sebenarnya lagi rilis problem. Ya, tapi seperlunya ya. Kadang membahas tentang kesulitan kita setiap waktu ya, itu ya memang membosankan bagi sebagian orang, tapi kita perlu merilis ya, memang perlu merilis dan tidak perlu setiap orang kita ceritain, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ya teman itu mensupport tapi kita sendiri juga harus kuat. Nah, gitu seluruhku ya, buat teman-temanku caregiver yang baik hati. Nah, kemudian ketika kita tetap connect dengan teman-teman kita nih, ya tetap nongkrong lah, intinya tetap tetap gaul lah sama teman-teman kita nih. Ya mereka pasti tahu kita punya kesulitan, pasti tahu dan pasti mengerti ya. Apalagi itu orang-orang yang sangat paham dengan diri kita pasti mengerti. Nah, kadang-kadang kita perlu, ayo ketemuan yuk. Ya gitu. Jadi merencanakan waktu bertemu atau
nyantai. Tidak harus membahas selalu tentang keluh kesah kita, enggak. Tapi bahas hal yang lain supaya keluh kesah kita itu sedikit teredam dan teralihkan dan happy sejenak, nggak masalah juga. Nah gitu ya. Jadi misalnya kita dulunya sering nongkrong, sering ketemu ya, tetap misalnya ada jadwal ketemuan, bahas sesuatu hal yang baik, itu tetap tradisi itu tetap kita lakukan. Jadi meskipun kita sedang merawat orang sakit, kita nggak boleh tenggelam dalam sedih, tetap nongkrong, tetap ketemu teman ya, dan ada waktunya tersendiri untuk itu dalam rangka tetap connect dengan teman-teman kita. Nah gitu. Nah selain kita harus self care, tetap connect dengan teman-teman kita, kita juga harus memperhatikan work and life balance. Jadi ah ya, ya kerja, ya main, yang rawat orang tua, yang rawat saudara, tapi tetap nongkrong sama teman-teman, menjalankan hobi tetap ya gitu ya dulu. Jadi kita atur balance-nya ya. Jadi nggak sampai kita itu ketika sudah merawat orang dengan gangguan jiwa atau merawat ODGJ itu cuman diem aja di rumah ya, nggak pernah keluar rumah, kesehariannya hanya merawat ya, ya nggak bisa ditinggal. Kadang-kadang memang begitu, tapi luangkan. Bagaimana caranya kamu harus meluangkan. Sesekali harus take a break gitu. Udah, aku pengen santai sejenak dulu lah. Sejenak dulu, lepasin pikirannya, santai sejenak ya. Jadi work life balance-nya perlu kita lakukan. Nah, jadi ya diluangkan buat dirimu sendiri ya, diluangkan buat self care, diluangkan buat stay connected dengan teman-teman ya, dengan teman-teman yang baik tentunya yang mendukung kita. Jadi perlu itu ya, perlu take a break sejenak. Terus kemudian yang kedua, perlu kita punya hobi dan tetap menjalankan hobi kita. Nah, tetap main, tetap nongkrong, punya hobi ya, meskipun tidak melupakan ya orang yang sedang kita rawat. Jadi kita stay happy, stay punya energi untuk merawat sedulur kita yang menderita gangguan jiwa ataupun penyakit kronis yang lainnya, dalam hal ini skizofrenia. Nah, kemudian yang perlu kita sadari juga nih dalam work and life balance itu, yaitu perlu kita ya setidaknya kita harus punya space yang nyaman, entah ruangan yang nyaman, tempat kita istirahat yang nyaman ya. Kita atur itu, sebisanya, tidak harus standar seperti orang yang lain, tidak, tapi kita atur itu. Ada space tersendiri kita buat santai, merenung ya, buat istirahat yang cukup, kita atur untuk itu. Nah gitu ya seluruh ya. Jadi coba kita ulangi. Yang pertama adalah self care, yang kedua stay connect dengan teman-teman ya, nongkrong dengan hobbies dan lain-lain. Yang ketiga work life balance ya, sama teman-teman ya, juga sama kerjaan tetap balance ya, juga punya hobi. Nah gitu ya sedulurku ya. Ayo bantu sedulur-sedulur kita yang menderita skizofrenia, dan jangan lupa kita perhatikan caregivernya ya. Jangan lupa kita bantulah ya, atau sedikit ngertiin lah. Jangan sampai kita komen-komen yang nggak bener, yang nggak baik buat sedulur kita yang sedang kesusahan merawat sedulurnya yang menderita penyakit kronis atau dalam hal ini skizofrenia. Oke sedulurku, yuk kita bantu, tetap waras dan gaspol sehat selalu.